Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Karisma Aura Putri Pangestu dengan NIM 23416273201338 dari kelas PS23A. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai struktur dan proses memori. Jadi, apa itu memori? Memori adalah kemampuan otak untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat kembali informasi. Proses ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya itu seperti kita mengingat nomor telepon, mengenali wajah teman kita, atau mengingat kejadian yang terjadi pada hari ini atau hari-hari kemarin. Tanpa memori, manusia tidak dapat belajar maupun menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Kemudian selanjutnya itu ada struktur memori. Yang pertama ada memori sensorik, yang kedua ada memori kerja, yang ketiga ada memori jangka pendek, dan yang keempat ada memori jangka panjang. Memori sensorik ini adalah tahap paling awal dari memori yang menyimpan informasi dari indera dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian selanjutnya ada memori kerja. Memori kerja ini berfungsi sebagai meja kerja mental saat kita berpikir dan belajar. Komponennya terdiri dari phonological loop yang menyimpan informasi secara verbal, visuospatial sketch yang mengelola informasi secara visual dan ruang, serta central eksekutif yang mengatur dan mengkoordinasikan semua informasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada memori jangka pendek atau short term memory yang disebut sebagai memori kerja yang digunakan untuk memproses informasi secara sadar. Kemudian yang terakhir memori jangka panjang atau long term memory, yaitu merupakan tempat penyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama bahkan seumur hidup. Selanjutnya yaitu ada proses pengkodean. Pengkodean adalah proses mengubah informasi agar bisa disimpan di dalam memori. Terdapat 3 jenis pengkodean. Yang pertama pengkodean visual, yang kedua pengkodean akustik, yang ketiga pengkodean sematik. Pengkodean visual yaitu mengubah informasi menjadi gambar mental. Jadi otak menyimpan representasi visual seperti wajah, tempat, atau diagram. Kemudian pengkodean akustik yaitu menyimpan informasi berdasarkan bunyi, sering digunakan untuk mengingat kata-kata dan bahasa. Dan yang terakhir pengkodean sematik yaitu menyimpan informasi berdasarkan makna dan konsep. Selanjutnya ada memori autobiografi dan distorsi memori. Autobiografi adalah ingatan tentang pengalaman pribadi kita, namun penelitian menunjukkan bahwa memori ini tidak selalu akurat dan dapat terdistorsi seiring waktu. Kemudian selanjutnya ada proses informasi pemanggilan kembali atau retrieval. Retrieval adalah proses mengakses dan mengambil kembali informasi yang tersimpan dalam memori, baik dari short term memory maupun long term memory. Penelitian Elizabeth Loftus membuktikan bahwa memori palsu dapat terbentuk melalui sugesti, menyebabkan seseorang mengingat kejadian yang tidak pernah terjadi. Saksi mata seiring memberikan kesaksian yang salah karena distorsi memori. Dan yang terakhir yaitu adalah strategi memori. Yang pertama itu ada pengelompokan, yang kedua ada latihan, dan yang ketiga adalah penjelasan dan teknik mengingat. Kesimpulan dari penjelasan saya mengenai struktur dan proses memori yaitu memori adalah sistem kompleks yang melibatkan struktur dan proses yang saling berkaitan untuk menyimpan dan mengingat informasi. Sekian penjelasan saya terkait struktur dan proses memori. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih.